Motor dinas TNI bermesin 4 tak ini melaju sejauh 25 km tanpa menggunakan bensin. Bahan bakar penggantinya berupa hidrogen yang dihasilkan dari Nikuba alias Nikubanyu, alat penghasil bahan bakar yang dibuat di Cirebon, Jawa Barat. Nikuba mengubah air murni atau aquades menjadi hidrogen melalui elektrolisis, sebuah proses penguraian senyawa air H2O menjadi hidrogen atau H2 dan oksigen. Proses elektrolisis sering dianggap tidak efisien karena memerlukan energi yang sangat besar untuk menghasilkan bahan bakar. Tapi Arianto Misel, pembuat Nikuba, mengklaim teknologi Nikuba punya kemampuan berbeda. Arianto memanfaatkan katalis racikannya sendiri untuk membuat proses elektrolisis lebih efisien. Itu kayak soda api, ya soda api cair, terus seperti kayak garam, itu yang biasa orang-orang pakai. Terus satunya HCl atau hidro asam klorida itu yang dipakai. Nah ini saya justru nggak pakai itu, yang 4 itu total nggak saya pakai. Saya mencari dengan yang kecil tapi hasilnya ini, nah itu 5 tahun tuh saya menekunin cari aditif sebetulnya. Ya ini yang diinikan oleh pakar-pakar ini yang yang untuk dibutuhkan ini kan mesin itu kan mereka punya hitungan yang sangat tinggi ya. Tapi ternyata hitungan saya dengan sekecil ini ternyata buktinya bisa jalan kok. Saya seorang otodidak, memang nggak punya pendidikan tinggi, tapi berkarya saya dari mulai tahun 1987 udah menekuni di bidang kimia dan fisika. Nah itu sah saja orang mengomentari, itu haknya. Silahkan dihitung, kok memang kurang maksimal seperti apa maksimalnya. Saya tolong dibantu, jangan dikritisi, jangan dinyinyirin, cuman itu aja pesan saya. Arianto mengaku belum menghitung pasti berapa besar energi yang diperlukan Nikuba untuk menghasilkan bahan bakar. Tapi dia meyakini bahan bakar yang dihasilkan Nikuba berkualitas tinggi, karena kadar oktan hidrogen mencapai 130, jauh dibanding Pertalite dengan kadar oktan 90. Angka saya nggak punya angka. Jadi saya sifatnya otodidak, saya coba, ternyata bisa berjalan. Karena memang udah lama sekali, kurang lebih 5-6 tahun. Tadinya saya habis motor 3, Mbak. Karena kabel itu nggak kuat, akhirnya kebakar. Karena hidrogen ini, Nikuba ini sangat besar, kan gitu. Tapi saya nggak putus asa, 2022 ini ternyata berhasil bisa menjalankan motor. Nah nanti hitung-hitungan itu yang ahli ngitung, nah biarin. Itu energi yang dihasilkan itu berapa. Cara kerja Nikuba serupa dengan alat penghemat bahan bakar berbasis hidrogen HHO. Bedanya, Nikuba tidak lagi memerlukan bensin untuk memicu pembakaran di ruang mesin. Setelah Nikuba diaktifkan, bahan bakar sepenuhnya berasal dari hidrogen yang dialirkan langsung melalui saluran hisap mesin. Lalu apakah air murni yang dipakai Nikuba bisa dianggap sebagai sumber utama pengganti bahan bakar minyak? Menurut saya itu misleading ya, mohon maaf agak menyesatkan lah, karena orang akan berpikir, oh saya punya segelas air, ini bahan bakar gitu. Sebetulnya tidak, yang jadi bahan bakarnya itu hidrogen. Tapi dia bisa dijadikan hidrogen dari air itu dengan bantuan listrik. Artinya sumber energi utamanya listrik. Nah listriknya dari mana itu pertanyaannya. Sumber energi Nikuba berasal dari aki standar 12 volt yang terpasang di kendaraan. Tegangan aki akan berkurang selama Nikuba bekerja. Banyak pihak menduga kapasitas aki kendaraan yang dilengkapi Nikuba akan tekor atau habis. Biasanya yang diperdebatkan itu masalah aki tekor, nggak akan kuat. Mungkin menempuh jarak 5 kilo aja udah akan tekor, aki itu akan habis. Ternyata kemarin dicoba sampai 25 kilo lebih, ternyata aki masih utuh. Karena aki ini sebelum dipakai sama Nikubanya, itu saya kasih relay. Nah, saya kasih relay untuk masuk ke Nikuba itu, untuk aki ini jadi lebih ringan. Nah, itu kalau hitung-hitungan saya jelas nggak punya hitung-hitungan, sifatnya saya coba dan mencoba gitu aja. Hingga akhir Mei 2022, spesifikasi dan performa Nikuba belum diuji secara ilmiah. Tapi Kodam 3 Siliwangi Tentara Nasional Indonesia TNI sudah membeli 31 unit Nikuba. 10 diantaranya dipasang di motor dinas.
Motor dinas TNI sudah memakai Nikuba selama 2 bulan tanpa keluhan. Tapi, pakar konversi energi ITB Panji Prawisuda menilai ada efek jangka panjang yang perlu diwaspadai pengguna Nikuba. Nah, hidrogen ini kebetulan dia memang butuh temperatur yang relatif tinggi, di sekitaran 500 derajat sampai dia bisa terbakar sendiri. Tapi ketika dia terbakar, dia tidak terbakar dengan lambat, dia meledak. Nah, efek-efek seperti itu yang kalau digunakan dalam kendaraan bermotor, itu dalam jangka panjang biasanya akan menimbulkan pitting, jadi pistonnya akan bolong-bolong. Tapi dalam jangka waktu yang panjang ya, tidak dalam 1-2 hari. Lagi-lagi kita mesti melihat itu ketika digunakan dalam jangka panjang, apakah proses pelubangan itu terjadi atau tidak gitu akibat pembakaran hidrogen di ruang bakar. Kini, Nikuba diproduksi PT Nikuba Hidrogen Nusantara. Produksinya diperkirakan bisa mencapai 10.000 unit pada November 2022 dengan target pasar terbesar di Pulau Bali. Proses pengajuan hak paten Nikuba juga sudah berjalan. Nikuba dibanderol dengan harga Rp4.500.000 per unit, tapi publik masih harus menunggu hasil uji kelayakan. Kami orang-orang yang ada di kampus ini mungkin perlu belajar banyak. Bisa jadi memang ada ide-ide yang muncul tidak dari dalam kampus tapi dari luar kampus. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan verifikasi teknologi, kemudian membuktikan itu secara ilmiah bahwa itu memang bisa dilakukan. Gitu. Kita mesti melihat secara terbuka. Kalau sudah terbukti secara ilmiah, ya harus kita terima. Mungkin ada beberapa material lain, ada beberapa bahan lain yang memang meningkatkan efisiensi atau mengurangi energi aktivasi untuk prosesnya, itu bisa saja terjadi.